Satu yang paling ikonik saat masalah ini menjadi heboh adalah sosok Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa yang terang-terangan mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan dengan pedenya Dr. Tifa yang mengaku paham soal anatomi menganalisa bentuk hidung Jokowi yang dianggap berbeda dilihat dari perbandingan foto. Itu Dr. Tifa yang di-share di media sosial beliau. Dr. Tifa membandingkan foto lama Presiden Jokowi yang tengah wisuda dengan Jokowi yang sekarang. Kalau Pak Jokowi yang bohong, ya Jokowi dihukum. Iya begitu dong. Hukum itu kan harus adil. Hukum harus adil. Hukum itu tidak berpihak kemanapun. Hukum itu matanya buta. Artinya keadilan nomor satu. Konsekuensinya adalah akan dicopot gelarnya oleh universitas yang bersangkutan, ya, harus dicopot. Yang kedua, dia bisa dipidanakan karena menggunakan dokumen palsu. Itu saja. Iya, ini tentang presiden. Baru dalam sejarah dunia ada presiden digugat ijazah. Begitu. Masalah ijazah itu asli atau palsu, diduga asli atau diduga palsu Jokowi saat ini bukan gosip. Bukan jelek-jelekin, bukan menghina apaan, apanya menghina, apa yang jelek-jelekin. Bukan gosip juga. Bukan juga isu murahan, receh, prank, cari pansos, cari panggung, nggak ada. Atau isu sosial media lainnya. Dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi saat ini sudah menjadi objek perkara perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan. Setelah saya lakukan investigasi sepenuhnya, saya temui sumber-sumber di lapangan, ketahuanlah bahwa Jokowi memalsukan identitasnya itu. Semua ijazah dia palsu. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Adapun Dr. Tifa mengaku dan yakin bahwa ijazah S1 Universitas Gadjah Mada yang digunakan Presiden Jokowi mendaftar Capres pada 2019 lalu merupakan ijazah palsu. Bahkan Dr. Tifa menyorot tulisan nama pada ijazah itu yang berbeda dengan ijazahnya. Rektor UGM Profesor Dr. Ofaimli yang berbicara terkait adanya informasi tuduhan yang mempertanyakan ijazah Presiden Joko Widodo. Dia menegaskan Joko Widodo merupakan alumni Prodi S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM angkatan tahun 1980. Dia menegaskan Joko Widodo merupakan alumni Prodi S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM angkatan tahun 1980. Selain itu, Rektor Universitas Gadjah Mada UGM ini menerangkan Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada 1985. Hal itu sesuai dengan ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang dimiliki UGM. Isu ijazah Presiden Jokowi palsu menghebohkan publik khususnya di media sosial. Ijazah dari Universitas Gadjah Mada UGM Jokowi disebut segelintir orang palsu. Satu yang paling ikonik saat masalah ini menjadi heboh adalah sosok Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa yang terang-terangan mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan dengan pedenya Dr. Tifa yang mengaku paham soal anatomi menganalisa bentuk hidung Jokowi yang dianggap berbeda dilihat dari perbandingan foto masa lalu dan masa kini. Semoga Jokowi yang presiden tidak pernah mengaku ini sebagai foto wisudanya ya. Sebagai dokter yang lulusan matkul anatomi 15 SKS pasti tahu hidung, bibir, dan gigi di foto sebelah kanan adalah milik dua orang yang berbeda. Kalaupun Jokowi adalah lulusan asli UGM pasti punya foto wisudanya sendiri. Dr. Tifa melalui akun Twitternya, cuitan yang sudah di-retweet dan dibanjiri ribuan komentar tersebut menjadi perbincangan bahkan di kalangan dokter sendiri, serta pihak-pihak oposisi yang menilai Dr. Tifa sudah berlebihan dan meminta hal tersebut dihentikan. Di post vokalnya Dr. Tifa mempertanyakan ijazah Jokowi. Kini malah latar belakang dirinya sendiri mulai dibulik pihak lain, salah satunya pihak Sekolah Tinggi Filsafat atau STF Ria Karsa yang mulai dikaitkan dengan tempat belajar Dr. Tifa. Pihak kampus menyatakan bahwa Tifa bukanlah dokter lulusan lembaga mereka. Kami nyatakan Dr. Tifauzia Tiasuma tidak pernah mendapat gelar doktor dari Sekolah Tinggi Filsafat Ria Karsa.
Tulis rilis instansi tersebut sebagaimana dibagikan akun Twitter @prasto yang merupakan Ketua Ikatan Alumni STF Driar Karya atau IKAT dikutip Selasa 11 Oktober. Lanjut bunyi rilis tersebut, Dr. Tifa dinyatakan hanya pernah mengikuti program artikulasi filsafat tahun ajaran 2018-2019 tetapi tidak selesai karena yang bersangkutan tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen sebagai syarat kelulusan program matrikulasi tambah keterangan tersebut. Perlu saya perkenalkan, saya itu wartawan, Pak. Wartawan 20 tahun, sejak tahun 92 sampai 2000-an lah ya. Saya pernah bekerja di Harian Sore Wawasan, terakhir saya bekerja di Daily Jakarta Shimbun, miliknya Jepang Jakarta, Pak, ketika Gus Dur itu. Nah, pemilu 2014 saya memang pendukungnya Prabowo, gitu. Tetapi saya menulis buku Jokowi Undercover itu karena saya membaca atau memperhatikan medsos yang memfitnah Prabowo, yaitu ketika ada suatu gambar yang edit pidato, di depannya ada orang yang mirip Jokowi, mereka katakan ini rekayasanya kubu Prabowo, foto ini editan. Sebagai wartawan saya punya insting, enggak, ini asli. Setelah saya telusuri, ketahuanlah bahwa foto itu asli, miliknya majalah Live yang dibuat tahun 55, wartawannya ada, namanya Howard Sokurek, gitu loh. Itu motivasi saya. Setelah saya lakukan investigasi sepenuhnya, saya temui sumber-sumber di lapangan, ketahuanlah bahwa Jokowi memalsukan identitasnya itu. Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang Komisaris Utama PT Bukit Asam. Dia yang menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku, tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80? Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Gitu. Saksi kedua adalah Sri Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya Dewan Timpres, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi, Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2, lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya, gitu. Jadi kalau motivasi, saya nggak punya motivasi apa-apa. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang, gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi, gitu. Tapi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vacuum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik. Dengan catatan 2024 pemilu bebas 0%. Siapapun yang jadi terpilih oleh rakyat kita dukung bersama-sama, selesai persoalan.